Perkenalkan, nama saya Nyoba Melina Martinez, biasa dipanggil Melina, dari gugus 7 OSDCT dengan NIM 23095111178. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mind map yang telah saya buat, yaitu tentang 3 main pro yang saya pilih. Untuk main pro yang pertama, itu ada veterinary holic. Yang pertama, itu dari pengertiannya, veterinary holic itu dibagi menjadi dua, veterinary dan holic. Veterinary itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hewan, sedangkan holic itu dia ketergantungan atau keberlangsungan dengan hewan yang khususnya hewan ternak. Contohnya itu seperti sapi, kambing, domba, babi. Terus habis itu adapun bidang-bidangnya pada veterinary holic ini, yang pertama itu ada ternak besar, itu dia lebih fokus ke hewan besar, ternak besar itu contohnya kayak sapi, kambing. Terus untuk ternak unggas itu dia lebih fokus ke hewan unggas seperti ayam, bebek, burung. Terus yang ketiga itu ada bidang informasi dan komunikasi. Terus yang terakhir itu ada PSDM. Untuk selanjutnya itu ada program kerjanya sendiri. Proker dari Vetholic ini itu ada 5. Yang pertama ada seminar nasional, terus ada hari susu, yang ketiga ada hari ayam dan telur, terus yang keempat ada pelayanan kesehatan masyarakat atau PKM, terus yang kelima itu ada magang. Selanjutnya itu ada Vetholic. Apa sih Vetholic itu bagi kakak-kakak? Ada 3. Yang pertama itu Vetholic itu menurut kakak-kakak itu bisa sebagai rumah. Yang kedua lebih dekat dengan hewan yang khususnya ternak. Terus yang ketiga itu sebagai wadah bagi mahasiswa baru yang suka hewan ternak. Ada pula jargon dari Vetholic ini, yaitu Vetholic Together Be Success. Untuk minpro yang kedua itu ada Pet Learning Organization atau biasa dibilang PILO, yang dimana itu definisinya itu PILO ini merupakan minpro yang bergerak atau berkaitan dengan hewan peliharaan atau hewan kesayangan. Contohnya itu seperti anjing atau canin, terus kucing atau felin. Adapun dosen pembimbing pada minpro ini itu ada 3. Yang pertama itu ada Profesor Dr. Hewan Ikutu Pujo MKes. Yang kedua itu ada Dr. Hewan Iwayan Niko Fajar Gunawan MSI. Yang ketiga ada Dr. Hewan Iwayan Sulabda MKes. Pada PILO ini itu dibagi menjadi 2 klaster, yaitu pertama ada klaster anjing atau canin, klaster kucing itu kucing atau felin. Lalu adapun program kerja dari PILO ini ada 5, yaitu kuliah umum, seminar nasional, sharing dan gathering. Yang keempat ada veterinary dog festival, serta ada magang. Ini sebenarnya 11-12 dengan program kerja yang sebelumnya, tapi yang membedakan itu adalah veterinary dog festival, yang dimana itu diselenggarakan hanya pada minpro PILO ini. Selanjutnya adapun apa sih sebenarnya PILO bagi kakak-kakak PILO sebelumnya? Itu ada 2. Yang pertama, PILO itu sebagai wadah bagi mahasiswa untuk tahu lebih dalam tentang anjing dan kucing. Terus yang kedua itu menambah relasi dan komunikasi dengan dokter hewan yang hebat atau kayak yang sukses. Itu biasanya diambil waktu kan biasanya ada wawancara, itu biasanya menggunakan narasumber yang benar-benar hebat tentang hewan peliharaan dan kesayangan. Ada pula jargon yang dimiliki oleh PILO itu yaitu minpro PILO, healthy pet, healthy human, healthy together. Ada pula untuk minpro yang ketiga yaitu minpro suluh. Ini kita bagi menjadi 5. Yang itu pertama ada definisi apa sih sebenarnya minpro suluh ini. Minpro suluh itu adalah minpro yang bergerak dalam bidang penyuluhan masyarakat dengan menyuluh segala hal tentang kedokteran hewan. Ada pula program kerjanya. Program kerjanya itu ada 4. Yang pertama ada seminar nasional, yang kedua ada penyuluhan, yang ketiga ada kuliah umum, yang keempat ada gathering. Pada minpro suluh ini, yang membedakan program kerja dari minpro-minpro yang lainnya itu tentunya khusus minpro untuk penyuluhan. Adapun divisi pada minpro ini itu ada 3. Yang pertama ada divisi penalaran, yang kedua ada divisi penyuluhan, serta ada divisi informasi dan komunikasi. Lalu ini saya dapat tips and trick dari kakak-kakak buat kita pede, karena pada minpro suluh ini tentu untuk mengasah public speaking kita, yaitu untuk lebih pede. Ada tips and triknya itu ada 4. Yang pertama yakin dengan apa yang kita bicarakan, yang kedua sering latihan, yang ketiga berani berbicara di depan umum, yang keempat berani men-challenge diri agar kayak punya challenge-nya sendiri dan batas-batasnya sendiri. Adapun jargon yang dimiliki oleh Suluh yaitu say hello to Suluh, hi Suluh. Sekian dari presentasi atau paparan tentang mind map yang saya buat. Akhir kata saya ucapkan permisi. Om Santi.